Semakin dewasa, semakin mengerti kenapa banyak orang ingin menghilang menjauh perlahan dari kebisingan dan hidup tenang dengan alam. Bukan karena lemah, bukan karena mereka tak sanggup bertahan, melainkan ada damai yang tak bisa dijelaskan. Ada luka yang lebih mudah sembuh ketika kita ke suatu tempat yang tanpa pamrih membuat kita tersenyum. Kami akan ajak kalian ke sudut kota Temanggung, bukan bagian FOMO-nya saja, melainkan premiumnya. Ikuti perjalanan kami ke Curug Surodipo, tempat di mana alam memberi tanpa pernah menagih janji. Halo Sobat Kelana, jumpa kembali di perjalanan online kami. Kali ini kita akan ajak kalian ke sebuah air terjun yang tak banyak orang tahu. Lokasinya tersembunyi di sudut kota Temanggung. Temanggung bukan hanya tentang hamparan tembakau atau gagahnya Gunung Sindoro dan Sumbing. Jauh di balik rimbunnya vegetasi yang belum terjamah, masih banyak tempat tersimpan yang belum masuk beranda kalian. Lihat dulu deh videonya sampai habis. Siap-siap terhipnotis sama vibe surga tersembunyi yang beneran bikin healing jadi naik level. Sampai di pertigaan Muntung Candi Rejo, kita ambil kiri. Kemudian bertemu pertigaan lagi, ambil yang lurus. Kita berhenti sebentar di sini, membeli sego megono, makanan khas Temanggung. Kemudian lurus, bertemu Alfamart, maju sedikit, ada pertigaan, belok kanan. Melewati gapura desa Pateken, kita pelan-pelan saja karena ada pertigaan. Ambil ke kiri, arah Cemoro Wates. Anda akan memasuki Desa Wonoboyo. Karakteristik pedesaan di Temanggung, suasana damai nan sejuk. Temanggung emang gak pernah gagal sih. Tiap sudut perkebunannya estetik banget. Berasa lagi di film-film FTV pedesaan. Wonoboyo juga menjadi lokasi strategis untuk pendakian Gunung Prau karena menjadi pintu masuk jalur Wates, salah satu jalur populer yang relatif landai dan teduh, serta berada dekat dengan Gunung Setlorep yang menawarkan jalur pendakian lebih pendek namun eksotis, menjadikan Wonoboyo sebagai akses untuk menjelajahi rangkaian pegunungan yang saling terhubung. Melewati gapura Selamat Datang Curug Surodipo adalah awal dari sebuah pembuktian. Di depan, jalanan tanah dan bebatuan sudah menanti untuk menguji nyali. Pastikan kuda besimu dalam kondisi prima, karena tanjakan ekstrim ini tidak memberi ruang bagi keraguan. Sembari berjuang, biarkan matamu dimanjakan oleh hijaunya kebun warga yang membentang. Jika semesta sedang ramah dan langit cerah, Gunung Sindoro akan menampakkan kegagahannya dari kejauhan, mengiringi setiap putaran rodamu.
Dahulu saat kita kesini, tempat ini adalah sebuah rahasia yang dijaga rapat oleh alam. Jalan menuju Curug Surodipo hanya berupa bisikan di antara ilalang tinggi, tempat di mana kesunyian menjadi satu-satunya kawan. Namun arus zaman tidak bisa dibendung. Layar ponsel membawa ribuan pasang mata ke sini. Warung-warung mulai berdiri, tawa riuh manusia sempat memecah keheningan. Kini waktu seolah berputar balik. Langkah kaki mulai jarang terdengar, mungkin karena jalur yang menantang itu mulai membuat orang enggan. Atau mungkin karena manusia sudah menemukan rahasia baru lainnya. Sampai di sini kami menitipkan kendaraan di bahu tanah, bersanding akrab dengan motor-motor para warga yang sedang berkebun. Dari sini kita melanjutkan trekking. Paru-paru kita akan dimanjakan oleh sejuknya udara yang menelusup di antara rimbun pohon kopi. Oh ya, sedikit informasi, bagi kamu yang membawa mobil, kendaraanmu hanya bisa sampai Gapura saja. Mobil bisa diparkirkan di sana, kemudian melanjutkan perjalanan trekking dari bawah. Transisi dari jalan berbatu ke anakan tangga ini seolah memberi harapan sekaligus tantangan baru. Meski betis mulai terasa pegal dan langkah kian melambat, nikmati saja. Karena di balik pegal yang mampir, ada rahasia alam yang sebentar lagi akan terbayar lunas. Awal mula kita datang ke sini, yang kita tahu nama curug ini ialah Curug Trocoh. Dan ternyata juga disebut dengan nama Curug Surodipo. Dan ternyata juga menyimpan kisah sejarah yang berkaitan dengan perjuangan Pangeran Diponegoro pada masa Perang Jawa. Nama Surodipo diambil dari sosok Ki Surodipo, salah seorang panglima perang yang setia mendampingi Pangeran Diponegoro. Konon kawasan sekitar air terjun ini pernah menjadi tempat persembunyian sekaligus markas gerilya Ki Surodipo bersama pasukannya dalam menghadapi penjajah Belanda. Keberadaan kisah ini menambah nilai historis curug ini. Sampai di Gardu Pandang ada tempat spot terbaik untuk berfoto dengan latar belakang kota Temanggung yang keren parah. Setelah Gardu Pandang ada 2 jalur, jika ke bawah Anda akan langsung ke air terjun. Dan jika ke atas, Anda akan melewati anak tangga besi untuk menuju ke spot melihat air terjun dari sisi tebing. Kita mencoba yang jalur atas. Jalur ini mungkin sudah jarang dilalui karena sudah rapat oleh ilalang dan sangatlah ekstrim. Jalanan licin hanya setapak di samping jurang, saya sarankan jangan ambil jalan ini jika saat hujan. Was, salah dikit pindah alam.
Sampai di ujung ada sebuah bangunan dan inilah dia keindahan Curug Surodipo yang tersembunyi. Curug Surodipo memiliki 5 tingkat air terjun yang masing-masing berjarak sekitar 50 meter antara satu dengan lainnya. Dari 5 tingkat air terjun tersebut, masing-masing memiliki ketinggian yang beragam. Dengan tingkat pertama memiliki tinggi sekitar 120 meter. Air terjun adalah pengingat paling jujur, bahwa yang jatuh pun tetap bisa terlihat indah. Ia tidak membutuhkan validasi untuk terus mengalir, meski jalurnya harus terjal dan berbatu. Di bawah derasnya aku belajar, bahwa terkadang kita harus melepaskan segalanya untuk bisa merasa benar-benar utuh. Terima kasih Curug Surodipo. Sekian perjalanan kami menuju Curug Surodipo. Silahkan datang ke sini dan dapatkan keindahan terbaiknya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan online kami. Berkelana bersama yang tak ada ujungnya. Salam dari kami, Kelana Kesana.